Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di channel ini. Sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya untuk saudaraku semua yang sedang menonton video ini, semoga saudaraku semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah, dimudahkan segala urusannya, dilapangkan rezekinya, dan diampuni segala dosanya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, Isra Mi'raj merupakan salah satu peristiwa maha dahsyat yang Rasulullah SAW alami. Sebelumnya, tidak ada satupun manusia yang ada di bumi ini mengalaminya. Proses menempuh perjalanan suci dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang super kilat, lalu naik ke langit hingga Sidratul Muntaha. Ada beberapa ibrah dan hikmah bagi orang yang beriman yang bisa kita ambil pelajaran dari peristiwa tersebut. Yang pertama, urgensi ibadah sholat dan kedudukannya yang agung. Jika perintah lain cukup dengan wahyu melalui malaikat Jibril, berbeda dengan perintah sholat yang langsung Allah turunkan kepada Rasulullah tanpa perantara malaikat Jibril. Sholat ini juga bisa menjadi inti tasliyah atau hiburan bagi hambanya. Yang kedua, Rasulullah membeli susu untuk beliau minum sebelum Mi'raj, lalu malaikat Jibril memujinya. Ini menguatkan bahwa Islam adalah agama fitrah dan kesucian. Yang ketiga, pada waktu sholat Rasulullah SAW bersama para nabi, Rasulullah sebagai imam di Baitul Maqdis. Ini menunjukkan kedudukan beliau sebagai pemimpin para nabi. Yang keempat, sesungguhnya kondisi Masjid Al-Aqsa mempunyai ikatan yang erat dengan Masjidil Haram. Masjid Al-Aqsa merupakan tempat Isra Rasulullah SAW dan kiblat pertamanya umat Islam. Karenanya umat Islam haruslah mencintai Masjid Al-Aqsa dan mempertahankannya dari segala upaya penjajah Yahudi yang hendak mengambil alih dan merobohkannya. Yang kelima, manusia tidak lepas dari ujian dan cobaan dari Allah. Tidak terkecuali Rasulullah SAW. Setelah cobaan datang silih berganti dialami oleh Rasulullah, bahkan Rasulullah SAW mengalami tahun duka cita. Allah memberinya tasliyah atau hiburan dengan Isra Mi'raj ini. Yang keenam, Rasulullah hendak mencapai fase baru, yakni hijrah dan mendirikan negara Islam di Madinah. Maka Allah memurnikan barisan dakwah dengan Isra Mi'raj. Orang-orang yang tidak kuat akidahnya dan mudah goyang keyakinannya, mereka merotak setelah mendengar tentang Isra Mi'raj ini. Adapun dengan iman yang kuat, mereka justru semakin tambah kuat keimanannya. Yang ketujuh, keberanian Rasulullah sangat tinggi dalam berdakwah dengan menyampaikan Isra Mi'raj kepada mereka. Meskipun mereka tidak akan percaya, bahkan mencemooh dan mengolok-olok, Rasulullah tetap menyampaikan. Beliau bahkan memberikan bukti-bukti empiris kepada kafir Quraisy, meskipun mereka justru menuduh beliau sebagai tukang sihir. Yang kedelapan, keimanan umat yang paling sempurna adalah imannya Abu Bakar. Ketika orang-orang kafir Quraisy mengabarkan bahwa Nabi Muhammad mengatakan telah Isra Mi'raj, beliau langsung mempercayainya. Jika yang mengatakan adalah Rasulullah, aku percaya. Demikian logika keimanan Abu Bakar
sehingga beliau mendapat gelar As-Siddiq. Yang ke-9, Rasulullah menyampaikan bahaya penyakit masyarakat yang beliau lihat pada waktu Mi'raj. Beliau melihat langsung bagaimana siksa untuk orang yang suka ghibah, orang yang suka berzina, orang yang makan harta anak yatim, dan lain-lain. Yang ke-10, para sahabat menjadi perhatian terhadap Masjid Al-Aqsa yang saat itu berada dalam kekuasaan Romawi. Kelak, di masa kekhalifahan Umar bin Khattab, Masjid Al-Aqsa bisa dibebaskan. Itulah beberapa ibrah dan hikmah dari peristiwa Isra Mi'raj. Semoga bermanfaat, dan mohon maaf jika terdapat kesalahan dan kekeliruan. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.